Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini The Gus akan memberikan tutorial tentang perbaikan kipas angin, yang mana kipas angin ini banyak kerusakannya, dari macam-macam, mungkin dari spoolnya, mungkin dari motornya atau dinamonya. Lah ini salah satunya, mari kita coba untuk perbaiki letak kerusakannya seperti apa ini. Nah ini contohnya yang rusak, sedang coba dinyalakan. Nah ini guys, ini tidak menyala, jadi masih berputar sedikit tapi agak seret, bahasanya agak seret, jadi putarannya agak susah nih guys. Nah kali ini jelas ini ada kerusakan di dalam komponennya, mungkin dari asnya atau motornya atau wiringnya, kabelnya. Mari kita coba kupas, kita kaji, kita perbaiki, semoga bisa berhasil. Nah pertama-tama kita buka casingnya guys, casing yang ada di belakang atau di rumah dinamo motornya. Proses buka casingnya sedang dilakukan guys. Nah ini dari bautnya dilepas, ini di dalamnya juga udah terlihat ini guys. Setelah dilepas casingnya, coba dinyalakan lagi guys. Mungkin sedikit demi sedikit kerusakannya bisa diketahui, mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat. Mari kita saksikan guys. Nah ini guys, setelah dicoba-coba juga belum berhasil. Ini sedang dilepas baut-baut yang ada di dalamnya guys, untuk melihat kedalaman kerusakannya yang ada di dalam motornya atau dinamo motornya. Nah ini sedang dibuka guys, untuk putaran kipasnya saya juga sedang dilepasin guys, untuk melihat kerusakannya yang ada di dalamnya guys. Jangan lupa guys, disimak terus dan jangan di skip, karena kipas angin ini biasanya selalu dimiliki oleh masing-masing rumah, masing-masing keluarga, karena praktis. Jadi kita berusaha untuk bisa memperbaiki sendirinya. Kerusakannya apa, jadi tidak perlu ke bengkel guys. Coba kita kaji, kita coba buka dalamnya, kita lihat kerusakannya, barangkali masih bisa digunakan, kita perbaiki guys. Lumayan guys, kalau seandainya ini juga dibawa ke tukang servis, juga biayanya ya rata-rata 100 ribuan, padahal kerusakannya mungkin ringan. Mari kita coba untuk bisa memperbaiki dengan sendirinya guys. Kita lihat dalamnya rusaknya apa. Kalau mungkin sepulannya ya mungkin perlu disepulkan lagi, tapi kalau kerusakannya bukan di sepulnya ya berarti mungkin masih bisa diperbaiki guys. Nah ini lihat kedalamannya guys, sedang dibuka guys, dilihat satu persatu, dan juga dilepas kipasnya, sekalian rumah kipasnya, biar nanti gampang untuk mengeceknya kedalamannya, kerusakannya. Oke guys, bagi yang baru bergabung, silahkan simak tutorial The Gus ini sampai tuntas, agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa, jika tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua, berikanlah subscribe, tombol lonceng, dan share agar info kedepannya selalu update. Nah ini guys, kipasnya, rumah kipasnya sedang dibuka. Kita lihat dalamnya juga, dalamnya juga masih perlu dibuka lagi guys. Sebentar, sedikit demi sedikit dibuka bautnya, dicek dalamnya. Nah ini guys, nah dicek keputarannya guys, apa masih kelihatan seret, susah atau gampang. Ini dicoba diputar secara manual. Nah ini nanti biar kelihatan di mana letak seretnya, sehingga kipas tadi tidak putar.
Coba cek pelan-pelan satu persatu guys. Nah, ini rumah asnya juga sedang dibuka guys. Barangkali di dalam rumahnya itu ada yang bengkok atau apa dan lain sebagainya, karena model kerusakan seperti ini biasanya karena kipas jatuh guys, kebentur. Jadi mungkin asnya juga agak berubah. Makanya kita coba lihat dalamnya guys seperti apa guys. Nah ini itu motornya guys, yang jika dialiri listrik bisa menggerakkan putaran dinamonya. Lah ini sedang dicek deh, sedang dibongkar semuanya guys, agar untuk mengetahui kerusakannya di mana lah. Nah ini juga bisa rusak ini guys, yang warna hitam ini, karena kalau kipas terlalu lama dinyalakan, motor ini atau dinamo ini juga akan panas, karena itu dari plastik, karena bisa memuai. Makanya dicek satu persatu guys. Nah ini rumah lakernya sebenarnya, tapi nggak ada laker, ini langsung ini cuman rumah untuk putarannya motor. Ini biasanya yang seret di situ guys, karena tidak presisi, karena pernah terjatuh. Mungkin ini perlu dicek lebih seksama, lebih mendalam. Barangkali letaknya di situ yang bikin seret, sehingga kipas susah untuk memutar. Ini masih dites, dipresisikan guys. Barangkali rusaknya di tempat itu. Kita coba untuk memasukkan lagi guys. Kita coba, kita masukkan. Nah udah masuk guys. Nah ini yang rumahnya motor juga sedang mau dipasang guys. Karena ini untuk mengunci, untuk penempatan as dari besinya ini yang ada dinamonya. Lah ini sedang dikencangkan guys. Sedang dibaut guys, biar kenceng. Kita lihat nanti guys setelah dibuka ini apakah nanti masih seret atau sudah bagus. Karena kelihatannya tadi di rumah ini rumah lakernya, tapi itu tadi kayaknya juga agak tergores, jadi bengkok sedikit. Makanya kita cek setelah dibuka guys. Baut dan murnya sedang dipasang guys untuk dikencangkan. Nah kita tunggu guys. Oke, yang baru datang menyimak tutorial ini, yang ikuti terus supaya paham, sehingga nantinya jika punya kalian di rumah rusak, juga bisa memperbaiki sendirinya, nggak perlu dibawa ke bengkel, karena dengan cara seperti ini bisa untuk menambah pengetahuan, keahlian juga guys. Lah ini guys sedang dinyalakan tadi guys. Setelah dinyalakan ternyata bisa berputar, berarti yang rumahnya tadi agak seret, jadi mungkin perlu dibuka guys. Sudah bisa berputar nih guys, cuman masih perlu dicek di mana yang letaknya masih agak susah seret. Nah ini bautnya masih perlu disinkronkan, dibuka. Ini guys, berarti tadi mengambil ringnya guys, mungkin disamakan dengan yang lainnya. Ringnya dilepas guys, barangkali nanti asnya atau motornya itu bisa presisi. Ini juga dilepas atau diambil ringnya. Nah ringnya kecil guys.
Karena yang baut yang satu, yang dua tadi yang warna perak tadi nggak ada ringnya, makanya ini juga ringnya diambil guys. Barangkali nanti bisa presisi, sehingga tidak seret lagi putarannya. Nah ini setelah diambil ringnya, dicoba guys, dinyalakan, lancar berputar guys. Nah masih dibutuhkan guys, kayak gini juga harus telaten guys, satu persatu dicek. Nah ini guys, berarti ringnya yang tadi di depan dipindah ke belakang semua guys, biar nanti asnya ini bisa presisi antara depan dan belakang, sehingga putarannya tidak seret lagi, sehingga jika dinyalakan akan terus berputar dan bagus lagi. Lah ini guys, kita coba guys, coba dinyalakan. Nah ini dikasih penanda guys, jika dinyalakan kan kelihatan berputar dan tidaknya guys. Lah ini berputar guys. Berarti posisi yang bikin seret adalah di rumah asnya tadi, di depan dinamo. Bagus guys, masih berputar guys. Jadi tidak perlu mengganti spoolnya, cuma karena posisi rumahnya as itu agak seret. Seret itu nggak cuma dikasih oli atau paslin atau lem guys, perekat itu tidak valid, itu akan cenderung rusak lagi kalau nggak dicari kerusakannya. Jadi tetap harus dipresisikan tempatnya biar tidak bergesekan terus. Nah ini sedang dikembalikan guys untuk dipasang lagi, karena kerusakannya tadi udah ketemu guys, karena di rumah asnya itu terjadi kayak gesekan atau dudukannya tidak sinkron, agak miring, sehingga mengenai bodi, jadi agak susah dinyalakan guys. Lah ini setelah dibuka tadi kita coba dinyalakan lagi guys, lihat hasilnya guys. Nah berputar guys. Bagus guys. Berarti sudah bisa ditarik kesimpulan guys, ini tadi karena rumah asnya atau rumah dinamonya yang bergesekan dengan bodinya, sehingga putarannya akan lebih seret tadi. Setelah dibongkar, dicari kerusakannya, akhirnya ketemu guys, akhirnya bisa berputar guys. Nah jadi hal-hal kayak gini sebenarnya mudah dicari, mudah dikerjakan guys. Jadi tidak perlu dibawa ke tukang servis dinamo atau tukang servis kipas. Dengan cara seperti itu ya lebih mengirit biaya guys, dan di samping itu juga menambah ilmu-ilmu serta keahlian serta pengalaman dalam memperbaiki hal-hal yang sifatnya elektronik. Jadi tidak buru-buru langsung dibawa ke tukang servis, karena kerusakan kayak ini sebenarnya kerusakan yang mudah dicari, mudah dikerjakan, mudah dikembalikan. Nah ini untuk putarannya dijepit dengan gotri yang ada pernya, biar putarannya ke kanan ke kiri juga tetap lancar guys, kipasnya. Karena ini hitungannya roda untuk memutarkan kipas guys. Lah ini pernya sama gotrinya tadi terlepas, ini sedang dipasangkan lagi guys. Nggak kelihatan guys, tapi kelihatannya seperti itu, sedikit-sedikit kelihatan. Ini sedang masang gotri. Oke, kita tunggu guys. Jangan lupa guys, jika ini bermanfaat bagi kalian semua,
berikan subscribe dan pencet tombol loncengnya guys, agar tutorial yang lainnya atau tutorial kedepannya Anda bisa mengikuti dan tidak ketinggalan guys. Dan seandainya bisa mengerjakan kayak gini, bisa memperbaiki kayak gini, lumayan guys. Mungkin ada tetangga kiri kanan yang rusak, bisa diperbaiki sekalian guys, sehingga bisa menambah penghasilan, pemasukan, maupun menambah cuan guys. Karena kayak gini juga lumayan. Sekali perbaikan rata-rata ya 50.000 ke atas lah, itu kan tinggal jumlahnya aja guys. Kalau jumlahnya banyak juga nanti pendapatannya banyak, sedangkan pekerjaannya juga ringan guys. Jadi ini menguntungkan untuk bisa dikerjakan guys. Makanya hal-hal kayak gini perlu kita pelajari guys. Kita cukup belajar dari tutorial-tutorial di YouTube. Insya Allah kita bisa mampu untuk memperbaiki sendirinya guys. Nah, ini sedang dikembalikan roda-rodanya ke semula. Ini baut murnya sedang dipasangkan lagi agar bisa bagus, bisa muter lagi jika dipasang. Ini udah muter guys. Lah ini kelihatannya udah bagus, tinggal masang-masang kipas dan lain sebagainya. Ini yang baut putaran yang ada di bawah juga sedang dipasang guys. Nah, udah jadi guys. Nah, muter-muter guys. Penandanya udah dilepas guys. Tinggal masang rumahnya, rumah dinamonya, atau casingnya sedang dipasang guys. Karena tadi juga udah dicoba berkali-kali berputar dinamonya dengan normal. Lah ini sedang dipasang guys. Jadi kerusakannya sudah bisa ditemukan. Lah ini coba dipasangi dengan kipas yang aslinya atau kipas yang bawaannya ini berputar guys. Nah, lancar pokoknya. Ini ya itu guys, sebuah pengalaman. Jika Anda juga bisa mengerjakan, Anda bisa membuka bengkel sendiri di rumah, servis kipas, servis elektronik dan lain sebagainya. Lumayan guys. Makanya tutorial kayak gini perlu kita perhatikan, perlu kita simak guys. Sehingga nanti jika kita punya yang di rumah rusak, kita bisa perbaiki sendiri. Ini seperti ini contohnya guys. Dengan melihat atau mengamati tutorial ini, insya Allah Anda semua juga akan bisa melakukan dengan baik. Nah ini guys, casingnya semuanya ditutup guys, karena kerusakannya sudah ditemukan, perbaikan juga sudah dilakukan. Ini sedang dipasang casing yang belakang guys. Nah ini guys sudah terpasang guys. Coba lagi guys, pokoknya setelah dipasang coba karena harus teliti telaten kayak gini guys. Barangkali masih ada rusak lagi ya, kita coba lagi. Kalau rusak kita buka lagi ya. Nah ini sebagai penanda kalau umpamanya kipas berputar guys, dikasih tanda guys. Nah gitu guys, bagus guys. Nah berarti perbaikan kali ini berhasil guys. Jempolnya hitam guys. Oke guys, dari saya, jika ini bermanfaat tolong berikan subscribe kepada kami dan berikanlah tombol loncengnya agar info ke depan Anda bisa mengikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.